Di negeri yang konon katanya menjemuk, kita dihadapkan pada paradok yang menyakitkan. Perbedaan yang seharusnya menjadi kekayaan kultural dan identitas kolektif justru dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas, keamanan, bahkan keutuhan negara. Setiap ekspresi yang berbeda dari narasi dominan, baik agama, budaya, politik maupun cara berpikir, dianggap sebagai deviasi. Kemudian muncullah pertanyaan filosofis yang mendalam. Mengapa keberagaman ditakuti? Apakah kebenaran tunggal sedang dipaksakan di atas keragaman eksistensial? Mari sama-sama kita bahas masalahnya dengan mendalam di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak D Channel. Kali ini kita akan membahas tentang ketika perbedaan disebut sebagai ancaman, sebuah kajian filsafat. Gilles Deleuze, seorang filsuf Prancis kontemporer, menyatakan bahwa perbedaan bukanlah sesuatu yang harus diukur dengan patokan yang sama. Setiap eksistensi unik dan keberadaannya tidak bisa direduksi menjadi identik atau seragam. Dalam pandangan Deleuze, menyeragamkan adalah bentuk kekerasan terhadap realitas, karena realitas itu sendiri bersifat plural dan dinamis. Sayangnya, logika negara sering bekerja dalam prinsip yang kebalikannya. Perbedaan dianggap berpotensi membahayakan ketertiban. Pemerintah atau para buzzer, penguasa, merasa perlu menciptakan suatu narasi tunggal demi apa yang disebut dengan kesatuan. Tapi bukankah kesatuan yang dibangun di atas represi adalah kesatuan yang semu? Indonesia lahir dari konsensus untuk menerima perbedaan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bukan sebuah slogan hampa, melainkan doktrin kultural filosofis yang membentuk dasar berdirinya republik ini. Namun dalam prakteknya, semangat ini semakin terkikis. Ketika perbedaan politik dibungkam dengan label makar, ketika ekspresi keyakinan dianggap radikal karena tidak sesuai dengan arus utama, atau ketika minoritas selalu harus berterima kasih karena dibiarkan hidup, maka kita telah menyaksikan transisi dari toleransi menuju dominasi yang nyata. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan eksistensial. Apakah manusia Indonesia hanya diizinkan menjadi versi yang ditentukan oleh kekuasaan? Jika demikian, maka eksistensi manusia sebagai makhluk bebas yang berpikir telah direduksi menjadi alat bagi sistem yang dominan. Thomas Hobbes dalam karyanya Leviathan menyebut bahwa negara lahir dari rasa takut manusia pada kekacauan. Maka negara dibentuk dengan kekuasaan absolut untuk menjaga ketertiban. Namun ketika negara beroperasi bukan untuk menjaga warga dari ketakutan, melainkan menciptakan ketakutan, ia telah melampaui batas filosofinya. Ketika suara-suara berbeda dianggap ancaman, negara menjelma menjadi Leviathan yang memakan anak-anaknya sendiri. Negara seharusnya mengayomi perbedaan, bukan mencurigainya. Ketakutan terhadap perbedaan justru lahir dari inferioritas epistemik dan ketakutan ideologis dari mereka yang tidak mampu berdialog secara sehat. Ketika dialog diganti dengan represif, maka perbedaan dianggap berbahaya hanya karena ia tidak bisa dikendalikan.
Martin Heidegger menyarankan bahwa manusia yang otentik adalah manusia yang hidup sesuai dengan pemahaman sendiri akan makna hidupnya. Dalam konteks kebangsaan, masyarakat otentik adalah yang bisa hidup dalam keberbedaan secara sadar, bukan karena paksaan atau ketakutan. Jika negara memaksa seluruh warga negara untuk menyeragamkan identitas, keyakinan, bahkan cara berpikir, maka keautentikan itulah akan hilang. Kita tidak lagi menjadi diri sendiri dalam kebangsaan, tetapi menjadi identitas buatan demi harmoni semu. Inilah akar dari alienasi massa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Martha Nussbaum menekankan pentingnya capability approach, yaitu gagasan bahwa masyarakat sehat adalah yang memberi ruang bagi setiap individu untuk berkembang sesuai potensinya. Hal ini hanya akan bisa dicapai jika perbedaan diberi ruang untuk hidup. Negara yang menindas perbedaan akan mengalami stagnasi intelektual dan pembusukan moral. Sebaliknya, negara yang memberi ruang untuk berpikir, mengkritik, mengekspresikan perbedaan justru akan melahirkan daya tahan kolektif dan inovasi sosial. Ketika perbedaan mulai disebut sebagai ancaman, kita harus waspada. Fasisme keseragaman sedang bekerja secara halus melalui birokrasi, narasi media, hingga regulasi hukum. Dalam sistem politik, inilah tanda awal dari kematian demokrasi dan lahirnya negara represif. Maka tugas kita sebagai warga negara bukan sekadar toleran, tetapi berani mengakui bahwa perbedaan adalah fondasi eksistensial bangsa dan negara. Tanpa perbedaan, kita hanya menjadi bayangan satu suara yang bergema dalam lorong otoritarian. Terima kasih telah menyaksikan. Jika ada pertanyaan atau yang ingin didiskusikan, silakan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe. Dan saksikan video selanjutnya di channel ini.